Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa melaksanakan segala aktivitas yang insyaallah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pemerintahan Orde Baru. Yang akan kita bahas adalah seputar pengertian Orde Baru, kemudian apa yang menjadi latar belakang sampai lahirnya pemerintahan Orde Baru, dan yang selanjutnya adalah tujuan terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Jadi seputaran itu yang akan kita persiapkan, yang akan kita bahas bersama-sama. Maka dari itu, mohon disimak dengan baik-baik, karena nanti setelah pembahasan ini selesai, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian Orde Baru. Yang kedua, mengidentifikasi latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru. Dan yang ketiga, menganalisis tujuan lahirnya pemerintahan Orde Baru. Baik, berbicara tentang Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, maka tidak akan terlepas dari sosok yang sangat luar biasa, figur yang banyak memberi perubahan, memberikan jasa pada negeri ini, yaitu seorang Jenderal Soeharto. Ini ada beberapa dokumentasi berupa foto seorang Jenderal Soeharto, mulai dari Soeharto muda, Presiden Soeharto bersama istri, ada juga bersama anak gitu ya. Ini juga ada Presiden Soeharto dalam momen bersama tokoh dunia Nelson Mandela. Kemudian ada juga pada momen Presiden Soeharto bersama sang istri tercinta Ibu Tien Soeharto, itu dalam momen swasembada pangan. Dan juga terakhir ada foto Presiden Soeharto dalam kancah internasional, yaitu PBB. Oke. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian Orde Baru. Jadi Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia, yang menggantikan Orde Lama yang waktu itu adalah suatu pemerintahan di bawah pimpinan seorang Presiden Soekarno. Orde Baru itu sendiri berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Lalu, apa yang menjadi latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru? Dari beberapa sumber, kita bisa mencoba memahami bahwa sesungguhnya pemerintahan Orde Baru ini lahir di saat kondisi Indonesia dalam pergolakan politik yang sangat luar biasa pada pertengahan tahun 1960-an. Dalam kondisi demikian, muncullah surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang pada saat itu melalui surat tersebut Presiden Soekarno menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Soeharto yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat untuk menyelesaikan berbagai kondisi yang ada, untuk menstabilkan semua bidang kehidupan, terutama dalam menyelesaikan permasalahan politik saat itu. Nah, adapun secara rinci yang menjadi latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Ini yang paling pertama, munculnya atau terjadinya gerakan 30 September yang menurut versi Orde Baru adalah pelakunya PKI. Jadi gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI ini di tahun 1965
merupakan gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menyebabkan meninggalnya para Dewan Jenderal Angkatan Darat. Terutama yang paling dikenal itu 7 Dewan Jenderal itu ya, ditambah dengan seorang ajudan dari Abdul Haris Nasution, yaitu Pierre Tendian. Gerakan 30 September itu sendiri selain menyebabkan tewas Dewan Jenderal, juga pada akhirnya menjadikan ketidakstabilan dan kekacauan pada berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Menjadi kondisi yang tidak stabil, bahkan kacau, dan ini tentu saja perlu untuk penyelesaian tersendiri. Gerakan 30 September ini pada akhirnya setelah rakyat mengetahui, maka tentu saja rakyat mengutuk perbuatan PKI yang sangat kejam ini dan pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dan cepat untuk menghukum semua pelaku yang terlibat dalam gerakan tersebut. Jadi masyarakat sudah sangat gerah sehingga mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Ini berikutnya juga yang mendorong lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah perekonomian yang memburuk, terutama pada saat itu Indonesia dilanda krisis yang sangat luar biasa. Jadi saat itu keadaan perekonomian yang memburuk ditandai dengan inflasi yang mencapai 600%. Inflasi itu kan penurunan nilai mata uang sehingga menyebabkan harga barang menjadi naik gitu. Dan ini tentu saja merugikan masyarakat. Berikutnya juga di sini perekonomian yang memburuk karena adanya upaya dari pemerintah yang melakukan pemotongan nilai rupiah atau snaring dari Rp1.000 menjadi Rp1. Dan ini tentu saja semakin menambah deretan memperburuk perekonomian di Indonesia. Dan yang ketiga juga masyarakat semakin resah dengan tindakan dari pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar, sehingga keresahan di masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Karena kondisi semakin memanas, banyak gerakan-gerakan dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian elemen-elemen tersebut pada akhirnya bergabung membentuk suatu kesatuan yang pada saat itu disebut dengan Front Pancasila. Nah, Front Pancasila ini adalah kesatuan massa aksi yang melakukan unjuk rasa terhadap pemerintahan Orde Lama. Kesatuan aksi ini terdiri dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat seperti kami, KAPI, KASI, dan masih banyak yang lainnya. Di kemudian hari, Front Pancasila ini kemudian dikenal dengan Angkatan 66. Kemudian ada Gerakan Tritura. Gerakan Tritura ini adalah gerakan tuntutan, 3 tuntutan rakyat, di mana rakyat menuntut kepada pemerintah dalam aksi-aksi demonstrasinya. Adapun yang mereka tuntut adalah 1, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Jadi rakyat menuntut setelah mereka mengetahui bahwa pelaku dari gerakan 30 September itu adalah PKI, maka mereka menuntut, mendesak kepada pemerintah agar PKI, organisasi PKI dan juga apapun itu yang mendukungnya, yang terkait di dalamnya segera dibubarkan. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwi Kora. Jadi rakyat meminta Kabinet Dwi Kora yang sedang berjalan saat itu untuk segera dilakukan perombakan dengan alasan bahwa pada kabinet ini banyak sekali orang-orang PKI di dalamnya, sehingga harus segera dibersihkan kabinet ini dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, karena kondisi perekonomian semakin memburuk, maka rakyat juga menuntut untuk menurunkan harga, jadi turunkan harga. Jadi 3 tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya juga kenapa sampai Orde Baru muncul? Karena merosotnya wibawa Soekarno. Soekarno tidak lagi dipandang sebagai sosok yang mereka bangga-banggakan, mengingat momen-momen atau kejadian sebelumnya yang dipandang Soekarno lambat dalam menyelesaikannya.
Dalam hal ini Presiden Soekarno wibawanya semakin menurun setelah upaya mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September ini tidak berhasil. Dan rakyat menilai sepertinya Presiden Soekarno ini tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan kekacauan yang dilakukan oleh PKI. Dan kenapa juga merosot Wibawa Soekarno? Karena pada saat itu muncul dualisme kepemimpinan. Di satu sisi Soekarno sebagai seorang presiden adalah pemimpin Indonesia, tapi di satu sisi dengan super semar gerakan-gerakan Soeharto itu semakin menunjukkan bahwa Soeharto itu layak menjadi seorang pemimpin. Sehingga masyarakat pandangannya pecah jadi dua. Ada yang masih pro terhadap Soekarno, ada juga yang mulai mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Soeharto. Kemudian TAP MPRS nomor 33, di mana TAP MPRS ini muncul itu sebagai sebagai rentetan dari munculnya super semar, di mana kehidupan berbangsa dan bernegara mulai ditata kembali. Jadi dengan adanya super semar, pada saat itu Soeharto dengan berbekal super semar mencoba menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada. Kemudian muncul dualisme kepemimpinan, di mana pamor seorang Soekarno merosot, sementara pamor Soeharto itu semakin naik dengan segala tindakannya. Kemudian Presiden Soekarno pada akhirnya dengan kondisi tersebut mengundurkan diri, dan pada tanggal 23 Februari 1967 MPRS melakukan rapat untuk pembahasan tentang pengunduran Soekarno dan kemudian mengusulkan tentang pengangkatan Soeharto. Dan pada akhirnya tanggal 12 Maret 1967 Soeharto diangkat menjadi presiden. Lalu apa yang menjadi tujuan akhirnya pemerintahan Orde Baru? Tentu saja Orde Baru ini lahir untuk melaksanakan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.